Halo, selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika yang menyenangkan bersama saya Mutiara Putringganis. Kali ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Halo sahabat matematika, kamu pernah tidak ikut suatu perkumpulan di sekolahanmu? Di sekolahan biasanya terdapat banyak sekali suatu perkumpulan seperti perkumpulan murid-murid yang hobi basket, sepak bola, menari, melukis, dan masih banyak lagi perkumpulan murid-murid yang suka matematika juga. Nah, dari macam-macam perkumpulan tersebut pernah dengar tidak dengan istilah himpunan siswa gemar berhitung? Ya, jadi perkumpulan-perkumpulan yang tadi telah disebutkan itu juga bisa termasuk di dalam himpunan, teman-teman. Dengan adanya himpunan, kita bisa mengetahui dan membedakan apa saja yang termasuk di dalam himpunan atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita belajar lebih lanjut tentang materi himpunan ini. Apa sih pengertian dari himpunan? Himpunan merupakan bentuk dari kumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Jadi himpunan itu anggotanya sudah jelas ya, tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan berarti anggota tersebut tidak dapat ditentukan secara jelas atau tidak dapat diukur. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Jadi contoh himpunan yang pertama itu ada himpunan hewan karnivora. Yang kedua itu ada himpunan warna pelangi. Yang ketiga ada himpunan bilangan asli. Dan yang keempat itu ada himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh bukan himpunan. Yang pertama di sini ada himpunan lukisan yang menarik. Jadi karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang, maka termasuk di dalam bukan himpunan. Yang kedua ada himpunan orang pintar, karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Yang ketiga yaitu ada himpunan warna yang bagus, karena arti dari kata bagus tadi itu berbeda-beda ya teman-teman menurut setiap orang. Maka dari itu himpunan lukisan yang menarik, himpunan orang pintar, dan himpunan warna yang bagus itu termasuk di dalam contoh bukan himpunan. Nah sahabat, misalnya kamu sudah tahu nih ya bahwa himpunan bilangan-bilangan prima tadi antara 10 dan 40 itu kan 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37. Lalu bagaimana cara menyatakan suatu himpunan tersebut? Ternyata ada berbagai cara untuk menuliskan atau menyatakan himpunan tersebut, teman-teman. Nah, himpunan itu dapat dinyatakan menjadi 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada kata-kata dengan notasi pembentukan himpunan, dan yang terakhir dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kita akan belajar tentang aturan cara penulisan. Nah, sekarang ada aturan cara penulisan. Yang pertama itu ada penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, bisa huruf A, B, C sampai dengan Z. Yang kedua ada penulisan anggota himpunan itu harus di dalam kurung kurawal ya teman-teman. Yang ketiga untuk memisahkan suatu anggota dengan anggota lainnya kita menggunakan tanda koma. Yang keempat jika anggota himpunan itu masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat kita gunakan dengan tanda titik-titik. Contohnya seperti A, B, C. Kan kalau kita teruskan sampai Z kepanjangan, jadi A, B, C, titik-titik Z. Nah, di sini juga ada notasi, itu dibacanya anggota dari. Kalau ada garisnya, itu dibacanya bukan anggota dari. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi himpunan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah penting yang ada di dalam himpunan. Apa saja sih istilah-istilah penting yang ada di himpunan? Jadi di sini tuh ada jenis-jenis himpunan ya teman-teman. Yang pertama ada kardinalitas. Yang kedua ada himpunan semesta, dan yang ketiga ada himpunan kosong. Untuk yang pertama yaitu kardinalitas. Kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam suatu himpunan itu bisa menggunakan notasi N. Dan yang kedua itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan.
ya, itu bisa kita tuliskan dengan lambang S. Terus yang ketiga itu ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan ini bisa dilambangkan dengan simbol kurung kurawal ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi biar teman-teman paham, kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini contoh soal kardinalitas. Tentukan banyaknya anggota himpunan A. Huruf pembentuk katanya yaitu cermat. Berarti kita bisa menjawabnya dengan cara N buat kurung A ya, sama dengan 6. Nah, 6 itu dari mana? 6 itu dari kata cermat, teman-teman. Kan hurufnya ada C, ada E, ada R, M, A, sama T. Jumlahnya 6. Contoh soal himpunan semesta. Diketahui ada himpunan A 135 dan S 1 2 3 4 dan 5. Nah, di sini kita bisa menggambarkan dengan diagram Venn untuk lebih jelasnya. Di sini kan anggota himpunan A-nya kan terdiri 1, 3 dan 5. Nah, di mana 5 juga merupakan himpunan dari S ya, teman-teman. Nah, sedangkan 2 dan 4 itu bukan termasuk anggota himpunan A. Maka dari itu 2 dan 4 diletakkan di luar lingkaran. Selanjutnya, contoh soal himpunan kosong. Jika kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z, tetapi tidak ada jawabannya karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z, berarti itu termasuk di dalam himpunan kosong. Jadi, seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ingat ya sahabat, jangan menuliskan himpunan kosong itu dengan cara seperti ini. Ini salah karena 0 ya, kosong ya, 0 itu mempunyai anggota yaitu 0, jadi dia bukan termasuk di dalam himpunan kosong. Wah, ilmu teman-teman pasti sudah bertambah. Semoga teman-teman semakin pintar, semakin bersemangat lagi untuk belajarnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mendalami materi tentang himpunan, tunggu ya video selanjutnya and see you. Bye-bye.